Majuin aja dulu nih Fortuner. Majuin dulu, nggak bisa tuh. Ini 4 mobil. Haluannya nggak dapat, 4 mobil. Bang, bentar bang. Itu tuh, nggak apa-apa, tetap aja di sini. Sudah terlanjur. Nah, mundur dulu sedikit. Porsche. Ferrari apa Porsche? Porsche. Ini mobil penyidik kan? Penyidik ini. Empat sepeda, satu mobil. Empat sepeda. Saat melakukan pembelian rumah, itu ada alat termasuk juga barang bukti juga, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut, yang mempresentasikan aliran uang itu untuk pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing. Jadi dari beberapa barang bukti yang berhasil disita, termasuk juga ini bisa dikatakan sebagai cangkang, seolah-olah dia memiliki aktivitas usaha atau shell company, yaitu dengan mendirikan perusahaan towing. Nah, dugaannya towing ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi, karena berkaitan dengan mungkin hobi, karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar 6, yang disita motor roda 2 itu adalah motor trail yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road, gitu ya. Dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain. Nah, di sisi lain,
ketika perkara RPTKA di Kemenaker ditangani oleh KPK saat itu di 2025 mencuat, ini para pihak diduga panik dan segera menarik beberapa uang. Ini ya, jadi dari beberapa rekening itu ditarik, dikeluarkan, itu mungkin bertahap ya proses penarikannya karena menggunakan nama-nama yang nomine orang lain dan lain-lain. Gitu. Dan uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas. Ya, bahkan pada saat melakukan pembelian rumah itu ada palet, termasuk juga barang putih juga yang sudah disita. Ini pembayarannya juga tidak biasa. Biasanya transaksional, pembelian barang tidak bergerak itu menggunakan rupiah, ya transaksinya di bank, transfer dan lain-lain. Tapi ini menggunakan kepingan emas. Dari gambaran tersebut, diketahui bahwa WNA dalam melakukan proses dokumen izin tinggal melalui biro jasa, penjamin, sponsor, dan lain-lain, ya selanjutnya biro jasa akan membantu. Jadi seharusnya prosesnya ini menggunakan aturan. Ada PP, saya catat ini, PP nomor 45 tahun 2024 yang menentukan tentang jenis dan tarif atas PNBP. Di situ disebutkan misalkan untuk pelayanan keimigrasian. Ya. Pelayanan keimigrasian detailnya juga banyak, macam-macam gitu. Nah, itu ada angka yang harus sudah ditentukan. Nggak bisa kemudian diakalin. Nah, inilah prosesnya yang kemudian ditambahkan. Jadi sebagai tambahan informasi, saya tambahkan penjelasannya. Jadi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia, itu pada saat dia melakukan proses pengurusan administrasi itu seharusnya menggunakan semua proses pelayanannya secara daring. Nah, itu ada penjamin. Diawali dari kalau dia ingin berusaha, beraktivitas, bekerja, itu proses pengurusannya pertama yang dilakukan adalah RPTKA yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini sebetulnya dua kementerian yang saling berkaitan. Satunya menerbitkan untuk RPTKA-nya, yang nanti terbitnya adalah TA01, itu pun juga jelas, tapi prosesnya sudah berjalan, gitu. Nah, kemudian begitu dia ingin bekerja, maka kemudian melakukan proses visanya sudah tentukan, ya bahwa visanya bekerja dan kemudian ada tambahannya adalah izin tinggal terbatas, gitu. Nah, izin tinggal terbatas nanti pada saat perpanjangan juga ada 30 hari, 60 hari, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang tidak terbatas, gitu. Nah, ini proses inilah yang mulai dilakukan karena proses permohonan atau rekomendasi dari penjamin. Warga negara itu harus memiliki penjamin yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan dia ingin bekerja di yurisdiksinya wilayah Jakarta Barat, gitu, maka pengurusannya dilakukan di sana. Nah, oleh karena ini melibatkan dari proses di Kanim di Jakarta Barat. Ya, tadi saya sebutkan ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, ya, kemudian ada juga penambahan keluarga atau penambahan dependen. Nah, prosesnya gitu dilakukanlah di secara daring. Nah, kalau yang untuk yang dari Kanim ini, kantor-kantor imigrasi, ya sesuai dengan lokasi itu, dokumennya setelah dilakukan secara proses daring, nanti disubmit. Nah, pada saat dia submit inilah mulai ada pungutan. Kalau dia tidak memberikan, nggak dikirim-kirim, gitu, ditahan. Barang itu ditahan, gitu. Nanti kalau dia sudah diberikan sesuatu, ya nilainya mungkin relatif, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, bahkan ada yang lebih dan lain-lain, itu barulah disubmit untuk dikirim ke Direktorat Izin Tinggal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, nanti di sanalah baru dilakukan, atau di tingkat pusat itulah baru dilakukan otorisasi, gitu, disahkan. Nah, demikian juga di pusat, ya, diduga bahwa kalau tidak memberikan sesuatu,
si penjamin, si pengurus ini hanya sekedar menggunakan PNBP, pembayaran secara PNBP-nya saja, maka ini juga tidak diotorisasi, tidak disetujui, diperlambat. Ya, jadi baik itu yang baru melakukan pengurusan awal, gitu, termasuk juga yang proses pengurusan selanjutnya, perpanjangan, alih status, ya, update domisili, termasuk juga untuk yang izin masuk kembali. Jadi ada izin tinggal sementara, ada izin masuk kembali. Jadi bedanya kalau izin masuk kembali itu, ya, misalkan dia punya tinggal sampai dengan 1 bulan. Nah, tapi dalam kurun waktu 1 bulan, dia melakukan kegiatan atau pergilah ke negara lain lagi, kemudian di antara itu dia balik lagi. Nah, itu ada proses izin masuk kembali. Ya, jadi proses-prosesnya itu yang dilakukan. Nah, itu yang saya sampaikan seharusnya bahwa proses-proses ini kan sudah dilakukan secara daring. Gitu. Artinya tidak ada lagi pertemuan antara pihak penjamin, pengurus dengan pihak operator. Gitu. Jadi sebenarnya sistemnya sudah bagus. Ya, mohon maaf, saya izin minum ya. Ya, jadi sebenarnya sistemnya ini sudah bagus. Nah, cuma sekali lagi, seharusnya termasuk batasan waktu harusnya juga sudah ada. Mungkin nanti Pak Asep bisa jelaskan atau Pak Taufik, gitu. Harusnya kalau sudah menggunakan sistem, harusnya ditentukan dari dokumen masuk sampai approval, ya, sampai diotorisasi itu berapa lama, gitu. Harusnya seperti itu, misalkan 5 hari, gitu ya. Jadi H+4 maksimal H+5 itu sudah terbit, ya, sehingga pada saat orang masuk, jadi izin tinggal terbatas itu memang dokumennya tidak secara fisik. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia pada saat dia di autogate, sekarang itu kan sistemnya imigrasi sudah autogate ya, ditempel saja paspornya, itu langsung bisa masuk. Nah, sesaat kemudian itu akan ada notifikasi yang menjelaskan tentang status dari izin tinggal sementaranya sudah dapat. Itu melalui email. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah prosesnya by system, by digitalisasi. Gitu ya. Jadi tidak lagi ada pertemuan orangnya harus ngambil dokumen apa semuanya juga sebenarnya sudah tidak. Semua cukup diupload saja dokumen-dokumen itu kan nanti ada proses verifikasi, ya proses pengecekan dan lain-lain yang dilakukan oleh para petugas tersebut. Gitu. Nah, seharusnya kalau itu dibatasi durasi waktunya sehingga tidak ada lagi peluang-peluang untuk mempersulit, memperlambat ya atau mungkin ya dengan berbagai macam alasan orang yang melakukan dari pihak penjamin itu yang mengajukan permohonan kemudian dia dihambat, kesannya seperti itu, gitu. Nah, prosesnya secara daring semuanya. Kemudian saya lanjutkan, ya. Jadi ini menggambarkan ya bahwa praktek daripada proses permohonan izin ini yang tadi saya sebut dipersulit dan lain-lain dengan dipaksa membayar biaya-biaya tambahan ya pada loket-loket tertentu atau melalui proses yang sudah digitalisasi baik dari tingkat wilayah itu sampai di tingkat pusat. Jadi yang daerah itu yang di kantor-kantor itu juga minta gitu. Makanya kemarin kegiatannya itu bukan hanya di Jakarta saja, ada di beberapa tempat juga, gitu. Ya. Kemudian ini menggambarkan juga bahwa perbuatan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan ini dilakukan secara sistemik, ya, oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah, serta aliran uangnya, yaitu setoran-setoran dari bottom up, gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom up, bawah ke atas. Ngumpulnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening yang nomini tadi. Atau UB atau cleaning service atau kerabat. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like a comment. Subscribe, share, like a comment. Subscribe, share, like a comment.